Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam, dan pada momen yang indah ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan taklim wa ta'lum. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah di momen yang indah ini kita sama-sama nanti mempelajari atau membaca surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah di ayat yang ke-30 insyaallah nanti kita sama-sama membacanya dan kita coba sedikit mentadaburinya agar kita dapat memahami apa yang kita baca pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan pembacaan ini akan menjadikan kemampuan atau kekuatan kepada kita untuk selalu kita bertaqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan berusaha untuk kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah, mari kita sama-sama buka kitabnya, yaitu surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah di ayat yang ke-30. Insyaallah kita nanti akan memahami tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam gitu. Ini ayat-ayat yang kita baca nanti ini perihalnya tentang penciptaan manusia, yaitu manusia yang pertama ya, Adam alaihissalam. Yang bagaimana Allah menciptakan dan bagaimana pemahaman tentang Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan ke bumi. Yang manusia yang pertama Allah ciptakan di surga tentunya ya awalnya, sebelum diturunkan ke bumi. Oleh karena itu mari kita sama-sama setelah kita ketemu ayatnya, itu surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 insyaallah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa dan ingatlah hai Muhammad, maksudnya di sini kepada Nabi ya,
iz qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Nah, ini yang akan mewakili keseluruhan umat manusia. Nah, maka Allah berfirman hendak menciptakan satu makhluk, gitu ya. Nanti dalam pelaksanaan hukum-hukum dan peraturan-peraturannya, maka Allah menciptakan makhluk yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Allah menyampaikan bahwa Allah itu akan menciptakan seorang makhluk yang akan juga diturunkan nanti hukum-hukumnya, bagaimana manusia harus berperilaku, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha, kata mereka ini, mengapa hendak engkau jadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya, yakni dengan berbuat maksiat, ya kan sudah menjadi tabiat manusia. Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah, artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan, sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin juga yang mendiami bumi. Nah, tatkala mereka berbuat kerusakan, Allah mengirimkan malaikat, maka mereka itu dibuang ke pulau-pulau, ya, jin itu, pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Wa nahnu nusabbihu, padahal kami selalu bertasbih, ya. Jadi malaikat itu selalu bertasbih. Nah, maksudnya selalu mengucapkan tasbih. Bihamdika, dengan memujimu, yakni dengan membaca subhanallah wa bihamdih. Itulah yang sering keluar daripada mulut para malaikat, ya, daripada suara-suara yang keluar daripada malaikat ini, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan aku adalah kami memujinya. Wa nuqaddis sulat, dan mensucikanmu, ya, membersihkanmu daripada hal-hal yang tidak layak bagiku. Maka di sini kejelasan daripada apa yang diucapkan malaikat itu adalah kalau malaikat ini selalu mensucikan dengan kalimatnya subhanallah wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah dan kami memujinya. Qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, tentang malaikat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam. Ini tentang maslahat, ya, atau kepentingan mengenai penciptaan Nabi Adam. Penciptaan Nabi Adam. Nah, dan bahwa di antara anak cucunya ini ada yang taat dan ada pula yang berbuat maksiat nanti. Hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Ini jawab mereka ini, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami. Karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi dengan jalan mengambil setiap corak atau warnanya, ya, dari tanah itu.
sorak dan digenggam, lalu diaduknya dengan bermacam-macam jenis air, ya. Lalu ditiupkan padanya roh ciptaannya. Nah, maka menjadilah makhluk yang dapat merasa. Jadi bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa manusia itu, Nabi Adam itu dibentuk dari tanah seperti tembikar. Nah, seperti tembikar. Maka Allah tiupkan ruh ciptaannya hingga dia bernyawa. Maka itulah yang dikatakan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. Wa'allama Adam al-asma, dan diajarkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Adam, nama-nama. Ini maksudnya nama-nama benda, nama-nama benda. Kullaha, kesemuanya, sampai pada barang-barang yang kecil seperti pinggan atau periuk atau apapun, ya, gayung lah atau yang lain-lainnya. Nah, dan dimasukkan ke dalam kolbunya pengetahuan tentang benda-benda itu. Summa aradahum, kemudian dikemukakannya kepada mereka. Maksudnya benda-benda tadi ya ternyata bukan saja benda-benda mati, juga adalah masuk makhluk-makhluk yang berakal. Alal malaikati faqala, ya, kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, ini untuk memojokkan mereka, ya. Ambiuni, beritahukanlah kepadaku, sebutkanlah, bi asma'i haulai, nama-nama mereka, yakni nama-nama benda itu. In kuntum shadiqin, jika kamu memang benar. Ini bahwa tidak ada yang lebih tahu daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang kuciptakan, atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Nah, sebagai jawab isyaratnya ditunjukkan ini kalimat sebelumnya tadi. Itu diberikan pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanak, jawab mereka, maha suci engkau. Artinya di sini tidak sepatutnya kami akan menyanggah kehendak rencanamu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada yang kami ketahui kecuali sekedar yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ini mengenai benda-benda tersebut. Innaka anta, sesungguhnya engkaulah al-alimul hakim, yang maha tahu lagi maha bijaksana, hingga tidak ada seorang pun yang lepas daripada pengetahuan tentang hikmah kebijaksanaanmu. Hingga tidak ada seorang pun yang lepas dari pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim
Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala Allah berfirman, ya Adamu ambihum, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka. Ini maksudnya kepada para malaikat ya. Bi asmaihim, nama mereka, yakni nama benda-benda itu. Makalah disebutkanlah satu persatu menurut nama masing-masing. Nah, berikut hikmah diciptakan dia oleh Allah. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala, maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman kepada mereka guna mencela mereka. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Maksudnya mengetahui barang yang tersembunyi pada keduanya. Wa allamu ma tubdun, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, yaitu ucapan yang kamu keluarkan daripada mulut. Mengetahui barang yang tersembunyi. Mengapa hendak engkau jadikan? Itu kan para malaikat itu bertanya kepada Allah, mengapa hendak engkau menjadikan? Mengapa hendak engkau jadikan? Dan seterusnya ya. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu ucapan yang kamu sembunyikan ini, seperti Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih pandai daripada kami. Nah, itu dalam hati malaikat mungkin ada perkiraan ucapan seperti itu yang sudah dilahirkan ya. Maka Allah lebih mengetahui. Insyaallah itu dulu yang kita baca tadi dari mulai ayat ke 30 ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni zailun fil ardi khalifah. Nah, sampai ke ayat yang ke-33 ya. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim. Nah, insyaallah itu yang kita pelajarin pada momen yang indah ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit yang kita baca ini akan mendapatkan menjadi manfaat untuk kita, dan kita menambahkan wawasan kita tentang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang Allah turunkan ke bumi ini. Memang sesuatu yang harus kita pelajarin dan kita pahami agar kita mengetahui apa kehendak Allah dan bagaimana kita harus mengikuti hidupnya. Dan inilah contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu wahyu yang diterimanya dan diberikannya kepada kita semua hari ini agar kita paham. Insyaallah itu saja yang pada momen yang indah ini kita pelajarin. Mudah-mudahan kedepannya kita terus kita pelajari Al-Quranul Karim ini menjadi sesuatu ilmu yang Allah tanamkan dalam hati kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.